Selamat pagi, Bapak. Selamat Ibu. pagi. Selamat pagi. Grup penggerak yang hebat. Ya. Sehat-sehat Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah sehat Bu. Sehat-sehat. Saya juga sehat-sehat. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita masuk dalam materi ini, saya mau ada ice breaking sedikit ya. Mudah-mudahan jaringannya oke, jadi nggak delay ya, tidak delay. Jadi kalau misalnya saya bilang 1, Bapak Ibu tepuk 2. Kalau saya bilang 2, Bapak Ibu tepuk ke 3. Kalau saya bilang 3, Bapak Ibu nggak usah tepuk. Dicoba ya. 1, 2, ya, 3. Kalau dibuka suaranya bagaimana Pak Bu? Jangan di mute biar terdengar. Ya. Saya ulangi. Saya ulangi. Jadi kalau saya sebut 1, Bapak Ibu silakan tepuk tangan 2 kali. Kemudian kalau 2 tepuk tangan 3 kali. Dan kalau saya bilang 3 berarti Bapak Ibu tidak usah tepuk tangan. Ya, siap. Saya ulang ya. 1. Ya. 2. 3. 1. 3. Oke. Iya. Ya, konsentrasi ya, siap. Ya, melatih konsentrasi. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu, kita masuk dalam materi kita ya pada pagi hari ini. Kita masuk ke dalam tema pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Di sini ada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan merdeka itu berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup, tumbuhnya budi pekerti, rasa, pikiran, dan roh, dan badan anak dengan jalan pengajaran, teladan, dan pembiasan. Jangan disertai dengan perintah atau paksaan. Jadi anak itu hanya diberikan teladan dan pembiasaan saja. Kita masuk dalam semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah Tingarso Suntolodo, yang artinya di depan memberikan contoh. Yang kedua Tingmadya Mangunkarso, maaf. Nah, ini adalah di tengah membangun semangat. Yang ketiga yang ada sampai saat ini yang dipakai oleh sekolah kita di seluruh Indonesia yaitu adalah Tukuri Handayani, dan di belakang itu memberikan dorongan. Adapun filsafat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ada pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Dan juga pendidikan menjadi fondasi pembentukan peradaban bangsa. Inti dari filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Jadi analoginya ini adalah seperti tata surya. Jadi selalu bergerak, selalu tidak pernah berhenti, tidak pernah statis. Jadi kebudayaan itu tidak boleh statis. Kebudayaan itu harus selalu dinamis. Jadi bagi Ki Hajar Dewantara, dalam upaya pemeliharaan kebudayaan itu harus selalu bergerak dari kodrat alam dan kodrat zamannya. Seperti tata surya, kalau Bapak Ibu bayangkan, kalau satu saja tidak bergerak, bagaimana chaosnya, bagaimana kekacauannya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan terus bergerak. Jadi selanjutnya planet-planet dalam tata surya itu juga tidak ada yang sama, jadi semua bergerak. Semua bergerak menurut kecepatan masing-masing dalam satu orbit.
Planet itu diibaratkan sebagai kebudayaan dan sumbunya itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Jadi pendidikan juga sama Bapak Ibu, bahwa anak-anak itu tidak pernah sama. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak itu adalah unik. Ibarat planet-planet tadi, mereka itu bergerak menurut kecepatan masing-masing. Jadi Merkurius mungkin lebih cepat daripada Jupiter. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Seperti ini, Mercury is the smallest planet in the solar system. Dan Venus, it has a beautiful name and the second planet. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Saturnus is a gas giant and biggest planet. Jadi anak itu masing-masing, anak itu punya keunikan masing-masing. Kita masuk dalam dasar-dasar pendidikan. Yang pertama, arti dan maksud pendidikan. Jadi, menurut pengertian umum ini berdasarkan apa yang kita saksikan, dalam beragam jenis pendidikan. Pendidikan itu diartikan sebagai tuntunan. Jadi maksud pendidikan itu menuntun menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi pendidikan itu sistem menuntun, punya metodenya adalah menuntun sehingga kodrat yang ada pada anak itu tetap ada dan kita hanya menggiring untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia dan anggota masyarakat. Seperti itu. Yang kedua adalah hanya tuntunan dalam hidup. Jadi pertama kali harus diingat bahwa pendidikan itu hanya suatu tuntunan. Jadi artinya tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik gitu. Jadi anak-anak itu sebagai makhluk manusia dan benda hidup, jadi mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kembali lagi adalah menurut kodratnya sendiri. Jadi seperti penjelasan sebelumnya bahwa kekuatan kodrat itu, kodrat yang ada pada anak-anak itu tidak ada lain adalah kekuatan yang ada dalam hidup batin yang lahir dari anak-anak itu karena kekuasaan kodrat. Jadi karena pencipta menciptakan anak sedemikian rupa dan mereka tidaklah sama, mereka adalah masing-masing makhluk hidup yang sangat unik. Dan kita sebagai kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau kembang atau mengembangkan kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya. Seperti contohnya padi. Jadi kalau tanaman padi kita tidak bisa merubah padi itu menjadi jagung atau tanaman yang lainnya, tapi padi itu kita hanya bisa memberikan pupuk untuk memantau sehingga dia menjadi tanaman yang berguna. Nah, seperti itu. Dan akhirnya kan jadi beras dan dimakan dan sebagainya. Yang ketiga, perlukah tuntunan pendidikan itu? Meskipun pendidikan itu hanya tuntunan, nah tapi perlu juga pendidikan itu berhubungan dengan kodrat keadaan atau kodrat keadaan dan keadaan setiap anak. Andai kata anak tidak baik dasarnya, tentu anak tersebut perlu mendapatkan tuntunan agar semakin baik budi pekertinya. Jadi anak dasarnya mungkin tidak baik. Kalau misalnya dapat tuntunan yang tidak baik, akan terjadi juga tidak baik. Tapi kalau misalnya anak tidak baik, tapi kalau dapat tuntunannya baik, dia akan menjadi baik. Menurut ilmu pendidikan, hubungan antar dasar dan keadaan itu terdapat adanya konvergensi. Artinya, keduanya saling mempengaruhi. Sehingga dasar garis dan dasar keadaan itu selalu tarik-menarik, akhirnya menjadi satu. Yang keempat, dasar jiwa anak dan kuasaan pendidik. Jadi ini ada 3 aliran. Yang pertama adalah anak lahir ke dunia itu seperti sehelai kertas kosong yang belum pernah diisi. Jadi kaum pendidik itu bisa mengisi kertas kosong itu menurut kehendaknya. Artinya pendidik berkuasa sepenuhnya untuk membuat watak dan budi yang diinginkannya. Nah, yang kedua adalah aliran negatif yang berpendapat bahwa anak itu lahir sebagai sehelai kertas yang sudah penuh ditulisi. Jadi sang pendidik juga tidak pernah bisa untuk mengubahnya. Yang ketiga adalah
semua sudah terisi penuh, tapi tulisannya suram. Jadi pendidik itu berkewajiban berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram yang berisi baik agar nampak budi pekertinya yang baik. Jadi yang mengandung arti jahat jangan ditebalkan sehingga anak itu menjadi tetap baik. Yang kelima adalah tabiat yang dapat atau yang tidak dapat berubah. Menurut konvergensi teori, watak manusia dibagi menjadi dua bagian. Pertama dinamakan bagian intelligible, yakni bagian yang berhubungan dengan kecerdasan angan-angan atau pikiran atau intelek. Yang kedua adalah biologis, yaitu berhubungan dengan dasar hidup atau bios, yang dikatakan tidak dapat berubah selama dia hidup. Jadi anak itu ada kecerdasannya, dan yang kedua adalah dia bisa melakukan aktivitas selama dia hidup. Yang kelima, perlunya menguasai diri dalam pendidikan budi pekerti. Jadi watak biologis yang tadi saya sudah sempat bahas, watak biologis dan tidak dapat lenyap dari jiwa manusia itu sangat banyak contohnya. Jadi misalnya anak itu harusnya dermawan. Jadi karena dia punya wataknya dermawan, dia pasti dermawan meskipun mungkin kelihatannya kikir dan sebagainya. Yang ketujuh, di sini ada jenis-jenis budi pekerti. Profesor Spranger ini membagi budi pekerti menjadi 6. Yang pertama adalah kekuasaan. Kekuasaan, yang kemudian yang kedua adalah agama, yang ketiga adalah keindahan, yang keempat adalah kegunaan atau faedah. Yang kelima, pengetahuan atau kenyataan. Yang keenam, menolong, mendermakan atau mengabdi. Jadi jenis-jenis budi pekerti ini ada yang kita lihat dan kita bisa pahami itu yang paling penting adalah dari agama ya. Terus kemudian keindahan dan pengetahuan yang paling penting. Yang kedelapan adalah naluri pendidikan. Setelah intisar arti, maksud, dan tujuan pendidikan, kita masuk dalam bagian-bagian khusus untuk permulaan mengenai syarat-syarat dan alat-alat pendidikan. Jadi semua pendidikan itu teratur ya. Jadi pendidikan itu mengatur berlakunya pendidikan dari tiap-tiap orang terhadap anak-anak terbawa oleh adanya pedagogis, yakni keinginan dan kecakapan tiap-tiap manusia untuk mendidik anak-anaknya agar selamat dan bahagia. Jadi intinya ada pendidikan juga punya aturan sehingga bisa memperlihatkan keinginan bagi tiap-tiap manusia untuk mendidik anaknya untuk selamat dan bahagia. Jadi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, Ki Hajar Dewantara ini mengatakan bahwa pendidikan berhamba kepada anak. Jadi anak yang menjadi sentral dan semuanya adalah berorientasi kepada anak. Dan Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan mengenai tujuan pendidikan itu, yakni menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Sekali lagi, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Intinya, potensi yang mereka punya akan digali oleh mereka sendiri dan pastinya melalui kita, para pendidik, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sehingga mereka itu menjadi seorang yang berguna gitu buat bagi masyarakat. Seperti seorang tani yang menanam misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Nah, meskipun ia dapat memperbaiki pertumbuhan itu, ia tidak akan mengganti kodrat iradatnya. Jadi sekali lagi tidak dapat diganti seperti tanaman palawija yang lain, jagung dan sebagainya. Misalnya ia tidak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Selain itu, ia tidak dapat memelihara tanaman padi itu seperti memelihara
memelihara tanaman kedelai ataupun lainnya. Jadi anak tidak bisa dipaksakan kehendak, oh anak harus jadi pianis, oh harus anak jadi penyanyi. Tapi anak digali sedemikian rupa, oh memang bakatnya adalah sebagai pelukis dan sebagainya. Pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan. Jadi untuk pendekatan belajar juga ada mengacu pada tingkat capaian atau kemampuan dari peserta didik. Jadi pendekatan pelajaran ini tidak mengacu pada tingkat kelas. Jadi masuknya ke dalam fase-fase sehingga kita para peserta didik melihat kompetensi atau melihat bakat dan minat dari anak-anak. Intinya adalah berpusat pada peserta didik. Ini adalah sekilas mengenai pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan. Jadi tujuan pengajaran dengan menggunakan pendekatan ini adalah penguatan kemampuan numerasi dan literasi pada peserta didik. Jadi mungkin anak sudah mulai enggan untuk membaca, tapi dengan pendidikan yang dicetuskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara ini, bahwa anak mulai mencintai kegiatan literasi dan numerasi. Peserta didik tidak terikat pada tingkatan kelas. Nah, itu akan dikelompokkan berdasarkan fase-fase yang perkembangannya sesuai dengan fase-fase tersebut. Dan setiap fase atau tingkatan tersebut mempunyai capaian pembelajaran yang harus dicapai. Yang keempat, kemajuan hasil belajar akan ditentukan berdasarkan evaluasi pembelajaran. Pastinya dengan pendampingan kita, yaitu para pendidik. Baik, Bapak Ibu, sekian yang saya bisa paparkan. Apakah dari Bapak Ibu ada pertanyaan? Bu, ada dari Bu Eti. Iya, Bu Eti. Iya, terima kasih Bu Christine, paparannya luar biasa. Tapi kasih, ini ada sedikit ganjelan dari saya. Saya mau nanya pada Bu Christine. Tadi ada kata bahwa pendidikan itu adalah menghamba pada anak ya. Ini maksudnya menghamba di sini seperti apa ya Ibu Christine? Terima kasih. Oke, baik Ibu Eti, terima kasih pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Jadi menghamba kepada anak adalah relevansinya kata-kata tersebut bentuk lain dari orientasi kepada peserta didik atau student center learning. Artinya siswa itu sebagai peran utama dalam pendidikan dan guru hanya menjadi fasilitator bagi siswa. Jadi guru dapat memberikan stimulus pada siswa untuk berkembang sesuai dengan kompetensi, minat, dan bakatnya. Mungkin seperti itu, Ibu Eti. Iya, siap. Terima kasih, Bu Christine. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Apakah ada pertanyaan lain, Ibu, Bapak? Silakan, Bu Ningrum. Maaf ya, mungkin keluar dari konteks untuk pertanyaannya. Ini kan tentang bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan memerdekakan anak seperti itu ya. Mungkin saya punya kasus Bu ya di sekolah berkaitan dengan ABK. Nah itu bagaimana menyiasati anak ABK dalam pembelajaran merdekanya ketika kita sumber daya di sekolah itu tidak ada guru yang khusus mengajar ABK seperti itu. Baik, saya mungkin coba menjawab anak yang berkebutuhan khusus ya Bu. Mungkin bagi kita para peserta didik dengan adanya kemampuan kita untuk menelaah anak tersebut dan mungkin kita juga bisa lebih memahami anak tersebut sehingga apa yang disukai atau ada yang diminati oleh anak tersebut mungkin bisa dikembangkan. Memang berbeda fase atau memang berbeda dengan anak yang lainnya, tapi mungkin kita sebagai peserta didik ada insting tertentu, ada pencapaian tertentu sehingga kita bisa
melihat oh sebenarnya ini yang bisa dilakukan. Oh ini yang menjadi kompetensi si anak. Mungkin seperti itu. Apakah ada tanggapan mungkin dari Bapak Ari? Ya, mungkin saya mau menambahkan saja Bu Christine bahwa untuk yang sifatnya inklusif mungkin dari awal ya seperti tadi Bu Christine bilang mungkin bisa dibuat diagnostik di awal ya mungkin untuk tingkat ketercapaian dari masing-masing peserta didik. Jadi tingkat tercapaiannya itu juga kan dengan adanya program sekolah penggerak ini dan juga dengan adanya filosofi dari Ki Hajar Dewantara ini yang mendasari program ini juga bisa menjadikan tercapaian itu jadi fleksibel gitu loh Bu. Jadi tidak harus terpaku dengan capaian kurikulum yang seragam yang sifatnya monoton, tapi juga bisa dimodifikasi sehingga apapun itu bentuknya materinya atau asesmennya bahkan dari metode yang dipakai itu juga bisa jadi bentuk fleksibilitas dari sasarannya untuk proses dari pembelajaran yang siswa inklusif gitu. Itu saya tambahin. Baik, terima kasih Pak Ari atas tanggapannya. Mungkin seperti itu bonding room. Nanti kalau misalnya kita bisa sharing lagi. Memeriahkan Iya. Bu. Oke. Karena Baik. ini masalah bersama ya Bu ya. Terima kasih. Iya Bu, betul Bu. Jika Anda merasa bahwa hal yang perlu dilakukan untuk menerapkan pengajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan peserta didik adalah mengenal peserta didik, berarti Anda benar, berarti kita benar. Intinya kita harus mengenal peserta didik sampai dalam sehingga kita bisa tahu dan kita bisa menggali potensi apa yang ada pada peserta didik kita tersebut. Oke, Merdeka Belajar merupakan sebuah gagasan yang membebaskan para guru dan siswa dalam menentukan sistem pembelajaran, juga menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi siswa dan guru. Sekian dan terima kasih. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon dimaafkan. Dan inilah pemaparan saya tentang pendidikan yang memerdekakan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Ya, luar biasa Bu. Selamat siang Bu Christine. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih.